Setiap malam, jutaan orang dengan sengaja mengurangi waktu tidurnya. Demi pekerjaan, demi hiburan, demi merasa produktif. Padahal, kurang tidur terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, diabetes, bahkan depresi. Otak melemah, sistem imun turun, emosi menjadi lebih rapuh. Ironisnya, di era modern, begadang sering dianggap keren. Bangun paling pagi dan tidur paling larut dijadikan simbol kerja keras. Seolah-olah tidur adalah tanda kemalasan. Seolah-olah semakin sedikit kita tidur, semakin sukses kita terlihat. Namun tubuh kita tidak pernah setuju dengan budaya itu. Secara biologis, tidur bukan waktu kosong. Ia adalah proses vital yang menjaga jantung tetap stabil, pikiran tetap jernih, dan emosi tetap terkendali. Pertanyaannya sekarang, jika tidur begitu menentukan kualitas hidup kita, mengapa kita justru mengorbankannya tanpa rasa bersalah? Tidur bukan kemewahan. Tidur adalah kebutuhan biologis paling mendasar. Hari ini rata-rata manusia modern tidur kurang dari 7 jam setiap malam. Angka yang secara ilmiah sudah berada di bawah batas ideal bagi sebagian besar orang dewasa. Namun ini bukan semata soal kurang disiplin. Ini adalah krisis yang bersifat sistemik. Kita hidup dalam budaya hustle, budaya yang memuja kesibukan dan mengukur nilai diri dari seberapa sibuk kita terlihat. Lembur dianggap dedikasi, begadang dianggap komitmen. Istirahat justru sering terasa seperti kemunduran. Belum lagi paparan cahaya biru dari layar ponsel, laptop, dan televisi yang menipu otak seolah hari belum berakhir. Kita menggulir layar hingga larut, lalu berharap bisa tertidur dengan cepat. Di pagi hari, kopi menjadi penyelamat palsu. Kafein menutupi rasa lelah, bukan memperbaikinya. Tanpa sadar kita hidup dalam sistem yang terus menggerus waktu tidur. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena dunia modern memang dirancang untuk memusuhi tidur. Saat kita tertidur, otak tidak benar-benar beristirahat. Justru di sanalah pekerjaan paling penting dimulai. Tidur terdiri dari 2 fase utama, NREM dan REM. Pada fase NREM, terutama tahap tidur dalam, otak memperkuat dan menyimpan informasi yang kita pelajari sepanjang hari. Proses ini disebut konsolidasi memori. Tanpa fase ini, pengetahuan baru sulit bertahan. Lalu masuk ke fase REM, fase di mana mimpi paling sering terjadi. Di sini, otak menghubungkan informasi lama dan baru, membentuk kreativitas, serta menyusun pemahaman yang lebih kompleks. REM membantu kita tidak hanya mengingat, tetapi juga memahami. Selain itu, saat tidur dalam, sistem limfatik bekerja membersihkan racun metabolik dari otak, termasuk protein yang berkaitan dengan penyakit neurodegeneratif. Artinya jelas, tidur bukan keadaan pasif. Ia adalah proses restoratif biologis yang sangat aktif. Tanpa tidur yang cukup, otak tidak mampu menyimpan, mengolah, dan menjaga informasi secara optimal. Tidur tidak hanya memengaruhi kecerdasan kita, tetapi juga kestabilan emosi. Ketika seseorang kurang tidur, bagian otak bernama amigdala menjadi jauh lebih reaktif. Amigdala adalah pusat respons emosional, terutama yang berkaitan dengan rasa takut dan marah. Tanpa tidur yang cukup, reaksi emosional bisa meningkat hingga puluhan % dibandingkan kondisi normal. Itulah sebabnya setelah begadang, kita lebih mudah tersinggung, lebih impulsif, dan lebih sulit mengendalikan perasaan. Bukan karena karakter berubah, tetapi karena regulasi biologisnya terganggu. Kurang tidur kronis juga berkaitan dengan meningkatnya risiko depresi dan gangguan kecemasan. Sementara itu, fase REM dalam tidur bekerja seperti terapi emosional alami. Pada fase ini, otak memproses pengalaman emosional tanpa lonjakan hormon stres yang berlebihan. Artinya jelas, stabilitas emosi sangat bergantung pada kualitas tidur. Kurang tidur bukan hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga membuat pikiran lebih rapuh dan mudah cemas. Tidur bukan hanya soal rasa segar di pagi hari. Ia adalah fondasi kesehatan jangka panjang. Ketika kita kurang tidur, sistem imun langsung melemah. Produksi sel pembunuh alami yang berfungsi melawan virus dan sel kanker dapat menurun drastis hanya dalam 1 malam kurang tidur. Dalam jangka panjang, kurang tidur kronis meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Detak jantung dan sistem pembuluh darah tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.
tubuh terus berada dalam kondisi stres biologis. Dari sisi metabolisme, tidur yang terganggu memengaruhi hormon pengatur rasa lapar, seperti leptin dan ghrelin. Akibatnya, nafsu makan meningkat, terutama terhadap makanan tinggi gula dan lemak. Inilah sebabnya kurang tidur sering berkaitan dengan obesitas dan gangguan metabolik. Penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara kurang tidur kronis dan peningkatan risiko beberapa jenis kanker. Pesannya jelas, kurang tidur bukan kerusakan yang terjadi tiba-tiba. Ia bekerja perlahan, diam-diam, menggerus sistem tubuh dari dalam. Tidur yang cukup adalah investasi kesehatan jangka panjang yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Semua penjelasan ilmiah tadi sebenarnya bermuara pada satu hal sederhana. Bagaimana kualitas hidup kita sehari-hari berubah ketika tidur terganggu. Kurang tidur membuat fokus menurun. Kita membaca halaman yang sama berulang kali tanpa benar-benar memahami isinya. Dalam rapat, pikiran mudah melayang. Saat belajar, informasi terasa sulit melekat. Lebih dari itu, kemampuan mengambil keputusan juga melemah. Otak yang lelah cenderung lebih impulsif, lebih berani mengambil risiko, dan kurang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Inilah alasan mengapa kurang tidur sering dikaitkan dengan kesalahan kerja hingga kecelakaan lalu lintas. Produktivitas yang kita kejar dengan begadang justru berbalik arah. Tubuh hadir, tetapi performa menurun. Pada akhirnya, kurang tidur bukan sekadar membuat kita mengantuk. Ia perlahan merampas potensi terbaik kita, kejernihan berpikir, kestabilan emosi, dan kualitas keputusan yang menentukan masa depan. Kabar baiknya, kualitas tidur bisa diperbaiki. Bukan dengan cara ekstrem, tetapi dengan langkah konsisten yang sederhana. Pertama, tetapkan jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Tubuh memiliki jam biologis alami, dan konsistensi membantu ritme itu bekerja optimal. Kedua, kurangi paparan cahaya biru setidaknya 1 jam sebelum tidur. Layar ponsel dan laptop menekan produksi melatonin, hormon yang memberi sinyal bahwa tubuh siap beristirahat. Ketiga, batasi konsumsi kafein, terutama di sore dan malam hari. Efeknya bisa bertahan berjam-jam dalam aliran darah dan mengganggu proses tertidur. Keempat, ciptakan lingkungan tidur yang gelap, tenang, dan sejuk. Suhu yang sedikit lebih rendah membantu tubuh masuk ke fase tidur lebih dalam. Dan yang terpenting, prioritaskan durasi 7 hingga 9 jam setiap malam, bukan jika sempat, bukan jika tidak sibuk. Tidur bukan soal waktu luang. Ini adalah prioritas biologis yang menentukan kualitas pikiran, emosi, dan kesehatan jangka panjang kita. Selama ini, banyak dari kita rela mengorbankan tidur demi terlihat produktif. Kita menambah jam kerja, menambah daftar tugas, dan mengurangi waktu istirahat. Padahal ironi terbesarnya adalah ini. Tidur justru fondasi dari produktivitas itu sendiri. Tanpa tidur yang cukup, fokus menurun, emosi tidak stabil, dan keputusan menjadi kurang tajam. Kita mengejar hasil lebih banyak, tetapi dengan kapasitas yang terus melemah. Melalui riset yang dijelaskan secara mendalam dalam Why We Sleep, Matthew Walker menunjukkan bahwa tidur bukan sekadar kebiasaan, melainkan sistem biologis yang menopang kesehatan dan kualitas hidup kita. Apa yang Anda dengar di video ini hanyalah pintu masuk. Jika Anda ingin memahami lebih dalam bagaimana tidur membentuk otak, emosi, dan umur panjang, membaca bukunya secara langsung akan memberi perspektif yang jauh lebih utuh dan membuka cara pandang baru tentang hidup.